advokat terdakwa. Selanjutnya kepada penuntut umum, maaf, silakan. Terdakwa kembali ke kursi terdakwa. Baik, sidang hari ini ditunda 1 minggu pada tanggal 19 Juni 2026 pada jam 10 WIB dengan agenda acara pemeriksaan akti dan saksi-saksi dari advokat terdakwa. Selanjutnya kepada penuntut umum agar menghadirkan kembali terdakwa dan advokat menghadirkan alat bukti serta saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditutup. Baik, kepada petugas dipersilakan membawa terdakwa masuk. Baik, kepada petugas dipersilakan membawa keluar terdakwa di luar persidangan. Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 136 garing pidana biasa garing 2023 garing Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Mayer akan dimulai. Baik, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim memintakan kepada para hadirin untuk mematikan alat komunikasi. Nomor 1 ya. Siap. Panitra bertugas siap. Advokat siap. Penuntut umum siap. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 136 garis miring pidana biasa garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Mayer dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ada petugas dipersilakan untuk membawa terdakwa masuk ke dalam ruangan. Kepada petugas diperintahkan untuk membawa terdakwa masuk dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Atau terdakwa Muhammad Iqbal Mayer akan hadir dalam ruang persidangan dengan keadaan bebas. Atau terdakwa Muhammad Iqbal Mayer sudah hadir dalam ruang persidangan dengan keadaan bebas. Terdakwa silakan duduk. Petugas silakan kembali ke tempat. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan ini. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti serta saksi dari advokat terdakwa. Apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap diberikan pada persidangan kali ini? Baik. Sebelumnya terdakwa dipersilakan menempatkan tempat duduk di samping kelas. Sebelum masuk ke agenda pembuktian saksi, silakan terdakwa membacakan pernyataan tuntutan. Apakah sudah siap? Baik, silakan dibacakan.
Baik. Saksi yang pertama yang dihadirkan saksi apa? Baik, silakan dihadirkan. Saksi yang pertama Dr. Siti SP PJ KG jarak masuk dalam persidangan tugas di bawah. Baik, silakan Bu. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk persidangan pada hari ini? Baik, silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Baik, silakan. Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudari bagaimana terdapat di dalam kotak HP dan saya minta saudari menjawab dengan jelas. Nama? Tempat lahir? Tanggal lahir? Jenis kelamin? Agama? Alamat tempat tinggal? Pekerjaan? Pendidikan? Baik, sebelum memberikan kesaksian, saudara saksi harus bersumpah. Apakah saudara bersedia untuk bersumpah? Baik. Pada petugas, silakan tempatkan diri. Nanti mau tanya dua. Silakan. Baik, saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila terbukti saudari memberikan keterangan yang palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Apakah saudara saksi mengerti? Baik. Saudara advokat, apa ada barang bukti yang hendak diajukan? Baik, silakan. Penuntut umum juga boleh silakan. Baik, kembali ke tempat berdiri. Baik, ada advokat dipersilakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Terima kasih ya Pak. Jadi selamat pagi Bu Dr. Siti. Ibu adalah dokter pertama yang menangani korban. Izinkan saya bertanya Bu, apakah benar bahwa pasien bernama Budi dengan kanker tadi mengandung memiliki risiko kematian yang sangat tinggi?
saksi tadi meninggal, jadi karena itu dulu mungkin alasannya mungkin dia udah lambat lah katanya simulasi juga. Kan dari Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudari saksi, stadium 4 itu termasuk penyakit terminal yang menerapkan bidang terbatas itu. Apakah kondisi tersebut menyebabkan nyeri hebat yang berkepanjangan dan mengganggu aktivitas sehari-hari? Saudara saksi, apakah kondisi tersebut membuat pasien menjadi membutuhkan dan berbudak kepada orang lain? Jadi kami seperti ini. Baik, terima kasih. Saudara saksi, saya ingin bertanya, apa pemberian obat peredam nyeri kayak oksikodon itu merupakan bagian dari terapi medis? Nah, kalau penggunaan obat tersebut tanpa pengawasan medis itu beresiko banget. Baik, Hakim Anggota 1 apakah ada? Hakim Anggota 1, silakan. Baik, silakan. Baik, oleh karena keterangan dari saksi yang cukup, kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali pada sidang ini. Silakan saudara saksi mengambil kartu identitasnya untuk menjelaskan benar dan boleh menjelaskan ruang sidang. Baik, saudara advokat, silakan dipanggil saksi selanjutnya. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi kedua atas nama Dr. Tirta, SPPD KD. Silakan masuk. Ada Saksi bersama dokter Tirta akan persilakan. Silakan. Silakan duduk. Baik, apakah saksi sedang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Baik, silakan. Kepada apakah ada bukti yang berbeda juga? Yang mulia, kami akan mengajukan surat hasil pemeriksaan CT scan dari Rumah Sakit Darmais, surat rekam medis dari Rumah Sakit Darmais, serta dokumen elektronik berupa foto yang menampilkan Dr. Tirta, korban pemeriksaan tersebut serta terdakwa Iqbal. Baik, silakan.
silakan. Baik, silakan kembali melakukan proses. Sebelum memberikan kesaksian, saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap untuk disumpah? Iya. Baik, silakan bertugas. Silakan maju ke depan. Untuk menjadi saksi di muka sidang, untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya dan tiada lain dari yang benar. Baik, dari tempat terdakwa silakan melakukan pemeriksaan kepada saksi. Baik. Itu di ya. Oke, kamu lihat itu. Itu kan ada tombol tuh di bawah. Oh, oke, mas, ini sudah. Baik, tempat coba. Apa benar ini foto Anda? Nah, Ini foto tanggal berapa? ada tanggal 21 bulan. Kira-kira masih ingat nggak waktu itu keluhannya dari korban bisa masuk apa saat sedang berobat ini? korban mengalami kanker stadium lanjut. Dan selanjutnya, apakah benar bahwa pasien dengan kanker stadium lanjut itu memiliki resiko kematian yang tinggi? Ya benar, kanker stadium lanjut memiliki resiko kematian yang lebih tinggi. Apakah kondisi fisik korban pada saat itu sudah sangat lemah karena penyakit? Benar, fisik korban sudah sangat lemah akibat penyakit yang diderita itu. Lalu apakah mungkin kematian korban terjadi secara alami akibat perkembangan penyakit kanker tersebut? Secara medis, kematian akibat perkembangan kanker memungkinkan, namun harus dipastikan dengan faktor lainnya. Baik, pertanyaan terakhir. Kami mengajukan alat bukti berupa surat CT scan. Apa kita bersama bisa Ya. baik. Jadi kami sudah. Baik, dari penuntut umum apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya. Baik, silakan. Baik. Dapatkah saudara tegaskan atau jelaskan bahwa korban itu masih memiliki kesempatan untuk memperoleh perawatan dan pengobatan lebih lanjut lagi? Benar, korban masih memiliki kesempatan untuk memperoleh perawatan dan pengobatan lebih lanjut meskipun dengan prognosis. Selama saudara tangani, apakah korban itu pada umumnya masih dalam keadaan sadar dan mampu berkomunikasi atau Benar, selama dalam penanganan korban masih memiliki kesadaran dan mampu berkomunikasi.
obat di luar dosis itu atau di luar pengawasan medis dapat membahayakan keselamatan jiwa pasien atau? Benar. Secara medis, pemberian obat di luar dosis atau tanpa pengawasan medis dapat membahayakan jiwa pasien dan dapat meningkatkan kematian. Saudara kan sebagai dokter, apakah penderitaan pasien itu dapat dijadikan alasan yang dipidanakan secara medis untuk mempercepat kematian pasien? Tidak, secara medis penderitaan pasien tidak dapat dijadikan alasan karena dalam prinsip kedokteran berfokus pada perawatan dan pengurangan penderitaan. Baik, dari kami juga. Baik. Saksi, berdasarkan pengamatan klinis Anda selama merawat Budi Santoso, apa kondisi depresi dan nyeri itu bisa menghilangkan kemampuan berpikir rasionalnya atau tetap sadar pun menolak mengambil keputusan? Pasien berada dalam kondisi sadar penuh meski mengalami tekanan psikologis akibatnya nyeri. Hal ini tersebut tidak mengganggu rasionalitasnya. Secara medis hukum, pasien tetap dapat mengambil keputusan secara mandiri dan gangguan jiwa. Baik, selanjutnya tadi advokat terdakwa itu menyebut kalau terdakwa yang melihat korban minum 5 pil. Sedangkan hasil forensik itu menunjukkan 560 gram setara nampil. Pertanyaan saya, kalau dengan fisik korban yang sangat lemah, apakah 560 mg atau setara nampil itu bisa menyebabkan kematian langsung? Meskipun pasien sudah toleran terhadap oksikodon dosis 400 mg masih sangat berbahaya, namun peluang hidup masih ada. Pada 490 mg ambang toleransi terlampaui sehingga memicu fungsi nafas dan berujung kematian. Baik, oleh karena keterangan dari saksi dianggap cukup, kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lain, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk kami. Silakan saudara saksi mengambil materi identitasnya di meja panitera dan juga silakan keluar. Baik, dari advokat, apakah ada saksi selanjutnya? Selanjutnya adalah ahli atas nama Profesor Dr. Syafira Ramadhani, MSc. Petugas silakan dipanggil. Ahli atas nama Dr. Syafira Ramadhani. Silakan. Silakan, Bu. Saudara ahli, sebelumnya apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan? Baik, Ibu silakan maju menyerahkan kartu identitas saudara. Kembali. Saudari advokat di sini, saudari ahli sebagai apa? Ahli di sini merupakan dokter spesialis toksikologi. Baik. Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, kebangsaan, pendidikan terakhir, pekerjaan. Baik, sebelum memberikan kesaksian, saudara ahli harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia? Baik, petugas silakan menempatkan diri. Silakan, ahli anggota dulu.
Baik, kepada saudara-saudari advokat, apakah ada barang bukti yang mengatur? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan melakukan pemeriksaan terhadap saudari kami. Baik, saudari, apakah sudah melihat hasil forensik dari korban? Forensik dari jaksa mengatakan bahwa dosis dari terdakwa itu merupakan dosis lethal. Nah, apakah bisa jelaskan apa itu dosis lethal dan apakah berlaku untuk semua orang? Dan apakah dosis oksikodon 400 mg yang diberikan oleh klien kami termasuk dosis lethal? Baik dosis lethal yang dapat berpotensi untuk mematikan namun hal tersebut tidak disebutkan karena adanya kemampuan Jadi secara ilmuwan, apakah 5 butir saja sama dosis sebelumnya mengakibatkan besar tidak menyebabkan kematian? Itu jika konsumsi tunggal tapi tanpa ada faktor lain. Baik, ahli, apabila total yang dikonsumsi korban itu adalah 7 pil, apakah jumlah tersebut dapat menyebabkan kematian? Jika jumlah 7 pil, maka ya dalam dilakukan baik, pertanyaan dari kami sudah cukup. Baik, terima kasih. Apakah dari penuntut umum ingin mengajukan pertanyaan? Iya, Baik, silakan. baik. Saudara ahli, oksikodon itu kan bekerja sebagai depression sistem saraf pusat. Nah, dalam kasus ini meskipun saksi mengatakan 7 butir lebih mematikan, bukankah secara fisiologis ketika tubuh sudah menerima 2 butir atau setara dengan 160 mg, kemudian ditambah 5 butir atau setara dengan 400 mg dalam rentang waktu yang singkat, tubuh korban itu tidak lagi memprosesnya sebagai 2 kejadian terpisah, melainkan sebagai atau beban toksik total yang menyebabkan depresi pernapasan berat. Apakah tidak benar bahwa dalam psikologi yang dihitung adalah total konsentrasi dalam darah atau good concentration pada saat pemakaian bukan sekedar jumlah pemberian per individu? Setelah memberikan 5 butir tersebut, terdakwa tidak melakukan pemantauan untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan, padahal saksi anak pertama melihat korban mulai lemas. Sebagai ahli toksikologi, apakah saksi juga terdapat bahwa meskipun dosis awal 5 butir mungkin belum menyakitkan seketika, namun karena tidak adanya pertolongan dan adanya metabolisme kaki yang lambat atau tertahan karena beban obat sebelumnya, kematian korban tetap merupakan konsekuensi yang dapat diprediksi dari pemberian obat tersebut tanpa pengawasan medis. Kami sudah cukup ya. Pada hakim anggota satu apa ada pertanyaan? Ada ketua. Baik, silakan. Baik, terima kasih ketua. Saudara, ini saya ingin bertanya, berdasarkan hasil visum et repertum, apakah dapat dipastikan secara ilmiah bahwa penyebab kematian korban meninggal dunia adalah karena akumulasi total 7 butir obat oksikodon? Nah, secara toksikologi, mana yang menjadi kausa direkta? Apakah akumulasi total dosis atau pemberian pil secara terpisah? Oke,
Baik, mengingat obat diberikan sehari sebelumnya dan waktu paru oksikoron itu berkisar 4 sampai 6 jam, apakah kematian korban keesokan harinya masih dalam rentang waktu yang wajar akibat proses toksisitas yang tertunda? Dalam dosis khususnya dalam dosis 560 mg biasanya metabolisme oksikoron itu berubah menjadi satu basi di dalam hati yang dimana itu menyebabkan bahwa efek toksiknya itu berlangsung selama 12 hingga 24 jam dan sehingga kematian keesokan harinya itu masih dapat dijelaskan secara ilmiah dan mengingat bahwa korban itu juga memiliki riwayat adanya kerusakan. Baik, apakah ada data medis yang menunjukkan bahwa korban memiliki gangguan fungsi pada hati yang menghambat metabolisme obat? Apakah dengan kondisi tersebut menjadi faktor yang memperberat efek dosis obat yang ada di dalam tubuh korban? Ya, tapi bahwasanya korban kalau saya cek berkas perkara lalu juga ada salah satu di sekolah memang terlihat adanya bahwa korban di sini mengalami yang namanya kelemahan hati ataupun stenosis hepatis yang dimana gejala tersebut yang dimana kondisi tersebut itu menyebabkan efek dari toksik dari oksikoron ini akan lebih lama dan juga lebih berat dibandingkan pada pasien-pasien yang tidak mengalami kerusakan fungsi pada hati. Baik, terima kasih saudara Ali. Dan saya cukup ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Baik. Penuntut umum ada pertanyaan lagi? Advokat terdakwa ada pertanyaan? Baik, saudara terdakwa, bagaimana keterangan dari baik. Oleh karena keterangan dari saksi dianggap cukup, kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan, semoga saksi tidak keberatan untuk hadir kembali. Silakan saudari Andi dapat mengambil kartu identitasnya di meja Panitra dan silakan langsung. Baik, saudara advokat, apakah masih ada saksi atau ahli lagi yang ingin dihadirkan? Baik, karena pemeriksaan alat bukti saksi-saksi dan ahli dalam dinyatakan selesai, maka agenda persidangan berikutnya adalah pemeriksaan diri Anda selaku terdakwa. Maaf, ulangi, terdakwa silakan kembali ke persidangan. Baik, karena pemeriksaan alat bukti, saksi serta ahli sudah dinyatakan selesai, maka agenda persidangan berikutnya adalah pemeriksaan diri Anda. Apakah Anda siap? Siap, Menteri. Baik, pemeriksaan alat bukti dan saksi para pihak telah selesai, maka sidang hari ini ditunda 1 minggu. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Apakah terdakwa siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan. Yang tidak saudara diduga memesan obat merek oksikoron pada malam hari sebelum dapat Benar, pada malam itu memang stres dan di rumah saudara Budi yang kebetulan minta saya pulang karena beliau minta saya untuk merawat beliau pada malam itu. permintaan obat dengan baiknya mengakhirinya. Apakah motif terdakwa tidak akhirnya memenuhi permintaan tersebut? Saya
juga ataupun terjadi tidak tega karena beliau kondisi beliau yang mengalami kesakitan. Jadi ya saya mau tidak mau ya saya dulu hati saya untuk memberikan obat tersebut. Saya tahu. Tadi kan saya sudah bilang beliau memaksa saya. Saya kan sebelumnya mana mau saya ketemu beliau. Anda tahu kan apa yang Anda perbuat membahayakan nyawa korban? Ya saya tahu. Saya tahu terkait hal tersebut. Saya temannya Bu, saya sudah berteman sejak dari SMA. Mana mungkin saya ingin membunuh teman saya sendiri yang sudah berjuang bersama saya dari lama hingga saat ini. Cuma Anda tahu, berarti sama aja dong. Memang Anda tuh mau membunuh sahabat Anda sendiri. Bu, saya beberapa kali sudah bilang, mana mungkin dari awal terkait dengan dia pengobatan itu saya Bu yang membiayai Bu terkait dengan dia pengobatan terus yang merawat anak-anak itu saya Bu. Mana kalau misalkan saya membunuh berniat untuk membunuh teman saya sendiri, saya juga tidak tega melihat kondisi anak-anaknya tidak ada yang mengurus jika saya di penjara. Baik, dari Baik, terima kasih atas tempatnya yang mulia. Saudara terdakwa mungkin boleh bisa buat dulu ya. Oke, sudah bisa kita lanjut saudara terdakwa. Saya ingin bertanya pada malam tersebut, malam kejadiannya ya, malam tersebut tidak wakil malam kejadiannya. Apakah saudara itu sebelum memberikan obat ini udah tanya dulu ke mungkin yang ambil obat itu cuma anaknya doang ya? Iya, benar. Dia nanya belum anaknya itu minum obat atau belum gitu bang? Saya udah nanya ke anaknya pada malam itu, kan anaknya bilang kepada saya bahwa memang saudara Budi saat itu belum minum obat di malam hari, karena kan memang harusnya itu obat diminum pada sore hari dan juga malam hari. Jadi ya saya inisiatif saja untuk memberi obat di malam juga, begitu Pak. Jadi tadi kan penglihatan dari saudara pada saat malam tersebut nih, korban kan meminum 3 butir obat. Betul Pak. Menurut Anda pada saat itu ini saya nggak harus tanya harus jawab soal ini, cuma menurut Anda aja kan Anda di situ yang bertindak ya. Jumlah 3 butir itu bisa nggak sebenarnya berpotensi menyebabkan kematian? Menurut Anda aja itu dalam awal. Kalau menurut saya pikir juga memang benar di dosis 3 butir sekaligus itu memang ada kemungkinan besar efek samping. Cuman saya pun tidak mengira bahwasanya bahkan bisa membantu kematian. Jadi ya sekali lagi saya tegaskan, saya tidak berniat untuk membunuh teman saya sendiri. Jadi itu benar-benar pure karena Bapak emang care aja kan kalau dasarnya membunuh Bapak juga nggak tahu kan sebenarnya kalau dosis itu bisa membunuh gitu. Saya tidak tahu hal tersebut bisa membunuh. Saya juga nggak menyalahkan Bapak karena Bapak kan di sini bukan ahli kan, Bapak cuma membantu Bapak. Saya hanya meng-highlight tadi kan dari pertanyaan di dokter seakan-akan Bapak itu mengerti berapa dosis untuk membunuh teman Anda sendiri, padahal kan sebenarnya enggak gitu kan. Nah jadi pertanyaan selanjutnya ini, emangnya setelah minum apa gitu yang saudara terdakwa ini lihat di kondisi korban? Apakah dia langsung kejang-kejang begini kah? Apakah dia langsung meninggal saat itu juga kah? Gimana? Yang saya lihat setelah beliau meminum obat yang saya berikan, kondisi beliau itu awalnya itu sudah mulai tenang, tidak merasa sakitan lagi. Dan juga sebelum saya pulang, terakhir saya lihat kondisi saudara Budi itu sudah tertidur lenyap, gitu kan, tidur nyenyak, sehingga akhirnya saya memberanikan diri untuk pulang ke rumah. Dan ketika saya mendengar kabar kematian sahabat saya sendiri pun saya merasa sedih Pak. Saya tidak, bahkan saya sampai merasa depresi selama 3 hari. Hingga saya juga sempat ke psikolog karena memang lumayan besar kesedihan yang saya hadapi atas kematian sahabat saya sendiri. Jadi dalam artian
kami nggak secara langsung mengetahui kan kalau misalnya saat itu juga kan dia nggak langsung menunjukkan tanda kalau dia mati kan itu meninggal maksudnya dia kan situ cuma terkejut minyak jadi kan anda berpikirnya juga wah berarti ini udah cukup lah khususnya untuk dia terkejut minyak gitu kan. Benar Pak, seperti itu. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir untuk saudara terdakwa. Tadi saya izin menerima lagi dari rekan jaksa. Oh benar ya, selama korban sakit itu yang tanggung biaya pengobatannya, terus mungkin biaya anaknya juga semasa dia nggak bisa bekerja itu Anda? Dari awal beliau mengalami penurunan kesehatan sampai beliau tidak bisa beraktivitas, bahkan beliau tidak bisa bekerja seperti biasa. Dari situ saya sudah membiayai dari mulai biaya pengobatan sampai dengan biaya kayak bagi-bagi seragam anak-anaknya, bahkan kadang seringkali saya setiap bulan tuh nanti ada tuh anak-anak karena Budi itu kan lumayan maaf bahasa itu kan terlalu gue, jadi ya mau tidak mau saya sebagai sahabatnya harus membiayai keperluan seperti itu Pak. Ya mungkin mohon maaf nih yang terakhir lah ya, saya mau benar-benar yang terakhir. Jadi saya ingin memastikan aja benar-benar memastikan selama Bapak berhubungan sama Bapak Budi ini mungkin agak mempertanyakan kesenjangan juga ya. Apakah pernah sekali di Bapak ada rasa emosi atau rasa dendam gitu? Tidak ada Pak, saya sama sekali tidak ada masalah dengan sahabat saya sendiri. Tadi kan kita saya sampaikan di awal tadi, memang hal tersebut sama sekali tidak ada niat jahat dari saya untuk menghilangkan nyawa sahabat saya sendiri Pak. Boleh coba? Jadi ya tolong jangan seakan-akan nih saya menjadi pihak yang di domba hitamkan gitu kan. Padahal saya itu sahabatnya Pak. Gak mungkin Pak, saya berniat sama sekali menghilangkan nyawa teman saya sendiri. Terima kasih banyak ya. Hakim anggota satu yang ada pertanyaan. Halo? Kalau menurut anjuran dokter itu sehari dua kali itu dilakukan dan juga malam hari seperti itu kalau sampai dengan anjuran dokter memang beberapa kali saya mengatur terkait dengan obat-obatan itu oleh sahabat sendiri seperti itu. Lumayan parah Bu, pada saat malam itu ya pertama lumayan mengenaskan bahkan beliau pun sering banget merenang sakitan gitu, lumayan saya pun tidak tega dengan kondisi beliau, bahkan saya pun menutup mata anak-anak beliau dan tidak diperbolehkan anak-anak beliau untuk masuk ke kamar karena benar-benar sangat mengenaskan. Jadi saya bertanggung jawab untuk menjaga mental dari anak-anak sahabat saya sendiri. Pada penuntut umum, apakah ada pertanyaan lain? Terdakwa ada yang pertanyaan lagi? Baik, karena keterangan dari terdakwa juga tidak seminggu, kapan penuntut umum siap untuk mengajukan surat tuntutan? Bagaimana? Temuan terdakwa? Baik, sidang hari ini kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu. Pada tanggal berapa? Baik, sidang pada hari ini kami tunda 1 minggu pada tanggal 26 Juni 2026 jam 10 waktu WIB dengan agenda pembacaan surat tuntutan kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang dan kepada advokat agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dilakukan kembali. Dengan demikian sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup.
majelis hakim memerintahkan kepada para hadirin terkait matematika dalam komunikasi. Panitra, tugas siap. Advokat, siap. Baik, sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 136 pidana biasa /2023 Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Noair akan segera dimulai. Atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Noair dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya tugas di persidangan bahwa terdakwa masih dalam proses dalam persidangan. Silakan. Baik, terdakwa silakan. Boleh, silakan. Saudara terdakwa apakah dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk persidangan pada hari ini? Saya sehat, baik dan siap mengikuti sidang. Baik, sesuai agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Apakah penuntut umum sudah siap? Baik, silakan dibacakan pokok-pokoknya saja. Kejaksaan Negeri Bandung untuk keadilan dan keadilan melanjutkan perkara 136 pidana biasa dari Pengadilan Negeri Bandung Majelis Hakim Mahkamah Tim Advokat dan sidang pengadilan yang kami muliakan. Pada hari ini majelis hakim memberikan kesempatan kepada kami saksi atau melakukan pidana dalam perkara ini. Untuk itu perkenankan kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terima kasih seluruhnya kepada yang terhormat majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan lembut, cermat disertai dengan kesabaran serta kualitas
Baik. Bagaimana advokat terdakwa apakah akan mengajukan nota pembelaan? Baik, silakan dibacakan. Dibacakan pokok-pokoknya. Bantu dengan hormat kami persyaratan ini 12 Joko oleh Perminta berkantor di dalam 12 Fakta dalam latih 30 tanggal 7 Kota Bandung selaku masyarakat terdakwa berdasarkan tanggal 10 Februari 2026. Dalam persidangan ini telah dihadapkan oleh terdakwa selaku klien kami bernama Muhammad Iqbal Muayyad tetap penasihat penagihan umur 30 tahun tanggal 29 Februari 1999 di Surabaya, kawasan Indonesia agama Islam pada awal 13 Juli Kota Bandung dan merasakan undang-undang yang berdasarkan pembelaan setelah membaca dan membaca surat dakwaan dari kasat penuntut umum maka pada saat penasihat hukum dan terdakwa akan menyampaikan pada nota pembelaan sebagai berikut. Yang pertama bahwa terdakwa Muhammad Iqbal Muayyad adalah sahabat dekat korban dari Santoso sejak masa sekolah menengah atas selama kurang lebih 6 bulan saja di depan korban. Terdakwa yang pada setia mendampingi korban. Terdakwa secara rutin mengantarkan korban berobat ke rumah sakit umum daerah Kota Bandung maupun rumah sakit Data di Jakarta, merawat korban di rumah serta menangani korban di saat tergerak kehidupannya. Untuk selanjutnya yang akan dibacakan hal-hal yang perlu diperhatikan kisah yang mulia. Yang pertama bahwa tuntutan penuntut umum yang memberikan hukuman 4 tahun penjara sama halnya ini majelis hakim yang mulia bahwa terdakwa dengan sengaja dan penuh niat jahat melakukan tindakan pidana. Padahal fakta di persidangan membuktikan bahwa terdakwa berulang kali menolak permintaan korban. Yang kedua bahwa dalam proses penyidikan hingga persidangan terdakwa bersikap kooperatif dan mengikuti segala prosedur yang berlaku, tidak pernah melarikan diri, tidak meninggalkan barang bukti dan selalu hadir setiap kali dipanggil oleh pihak berwenang. Untuk selanjutnya yang akan dibacakan permohonan berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang kami semuanya telah kami tanggapi dan kami uraikan, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa menganggap majelis hakim berkenan atas keputusan sebagai berikut. Yang pertama menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan dan penuntut umum. Yang kedua menyatakan perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Tiga membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Yang keempat memulihkan nama baik terdakwa. Yang kelima membebankan seluruh biaya perkara kepada negara. Dan apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, saya mohon tulisan yang saya adanya. Untuk penuntut selanjutnya terdakwa telah dibacakan. Bantu 1 Agustus 2026 hormat kami dan penasihat hukum. Terima kasih. Baik, demikian bacaan nota pembelaan dari advokat terdakwa. Apakah penuntut umum akan mengajukan replik? Baik. Bagaimana? Apakah advokat terdakwa akan mengajukan replik? Yang mulia nanti tetap pada pembelaan. Baik, kalau begitu izinkan majelis hakim berembuk untuk menentukan putusan. Sidang hari ini ditunda 1 minggu dan dilanjutkan pada hari dan tanggal berapa? Tanggal 3 Juli. Baik, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 dengan agenda cara pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, terdakwa serta advokat terdakwa agar mempersiapkan pada hari sidang yang ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nama register perkara 136 garing pidana biasa garing 2023 garing Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Muayyad dinyatakan selesai. Dalam bagian
sebelum sidang dimulai, saya ingin berkata kepada seluruh hadirin untuk menertibkan segala info alat komunikasi. Terima kasih. Siap. Pak Ketua, kita siap. Mendukung ya? Atau baik, sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam nomor register perkara 1 pidana biasa garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Wair dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada acara penuntut umum diberitakan untuk mengajukan terdakwa perwakilan pengacara. Kepada petugas, kita sekarang sebagai terdakwa masih dalam ruang persidangan yang akan Ya. Baik, silakan duduk. Tugas sudah. Baik, sesuai dengan acara persidangan yang lalu, agenda sidang hari ini adalah bacaan putusan. Pada terdakwa, advokatnya beserta penuntut umum dimohon untuk memperhatikannya. Putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Muhammad Iqbal Wair, tempat lahir di Medan, umur 36 tahun, tanggal lahir 29 Februari 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mawar nomor 13, Kecamatan Kobul, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 21 Januari 2026. Terdakwa Muhammad Iqbal Wair ditahan dalam rumah tahanan negara oleh satu penyidik sejak tanggal 21 Januari 2026 sampai dengan tanggal 9 Februari 2026 untuk selanjutnya ada bakal dibacakan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yakni Juan Lastion Laibaho SHMH dan Sabrina Aulia Paramita SHMH. Kesemuanya adalah advokat hukum dari kantor Juan Sabrina and Partners yang beralamat di Jalan Melati nomor 30 Kecamatan Jolong, Kota Bandung 40131 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 039 garis miring surat kuasa garis miring 2 Romawi garis miring 2026 tanggal 10 Februari 2026. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung nomor 136 garis miring pidana biasa garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Mei 2026 tentang menjatuhkan hakim selanjutnya ada yang dapat dibacakan. Memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Selanjutnya yang dapat dibacakan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Setelah mendengar pembelaan dari advokat terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim menerima dan mengabulkan nota keberatan atas saksi seluruhnya menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau secara pidana tidak dapat diterima karena tidak jelas dan tidak lengkap memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan serta memberikan biaya perkara kepada negara. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap menjalankan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim menolak nota keberatan penasihat hukum terdakwa seluruhnya menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material serta menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tetap mengajukan pemeriksaan perkara ini. Setelah mendengar tanggapan advokat terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya, menimbang bahwa terdakwa didakwakan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor P29 garing M.2.10 garing 02 garing 29026 pada tanggal 14 Februari 2026 untuk selanjutnya dapat dibacakan. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mengajukan nota keberatan atau eksepsi secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 8 Mei 2026 dan atas dakwaan penuntut umum. Menimbang atas nota keberatan penasihat tersebut tertanggal 15 Mei 2026 pada pokoknya penuntut umum menolak seluruh dalil penasihat hukum dan tetap pada dakwaan. Menimbang bahwa surat dakwaan jasa penuntut umum dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 2 huruf B KUHP. Dengan demikian majelis hakim berpendapat nota keberatan dan atau eksepsi dari terdakwa melalui penasihat hukum dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan terdakwa tidak diterima. Menimbang bahwa oleh karena keberatan tersebut terdakwa tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya untuk selanjutnya dianggap dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa
di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan surat termasuk alat bukti elektronik untuk selanjutnya dianggap dibacakan, menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagai yang didakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan pertimbangan bahwa kualifikasi memberi saranan untuk berdiri lebih sesuai dengan tindakan terdakwa menyerahkan obat atas penyebab kematian korban. Menimbang bahwa unsur-unsur pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dianggap telah dibacakan, menimbang atas dibacakannya surat tuntutan oleh saudara penuntut umum, asalkan terdakwa kemudian mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan, menimbang atas nota pembelaan penasihat advokat tersebut, hari Jumat tanggal 6 Juli 2006, penuntut umum mengajukan replik pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2006 yang pada pokoknya seluruh dalil penasihat yang tetap pada tuntutan. Menimbang atas replik tersebut hari Jumat tanggal 3 Juli 2006, advokat mengajukan replik pada hari Jumat 10 Juli 2006 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil penuntut umum dan tetap pada nota pembelaan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa terkait pemidanaan majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 menyatakan pemidanaan berbeda untuk dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 menyatakan dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan yang pertama bentuk kesalahan pelaku tindak pidana untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan yang cukup lama sejak proses penyidikan hingga persidangan ini, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dilakukan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa barang bukti berupa yang pertama buah botol obat oksigen tipe immediate release dalam keadaan kosong. Yang kedua, 1 buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam 16 GB berisikan rekaman CCTV rumah korban. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Atas sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Satu, menyatakan terdakwa Muhammad Iqbal tersebut di atas terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah botol obat oksikodon, flash disk rekaman CCTV dan berkas percakapan WhatsApp tetap terlampir dalam berkas perkara. 2. Sisa obat-obatan milik korban dirampas untuk dimusnahkan. 3. 1 unit handphone Oppo dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung pada 2 Juli 2026 oleh kami Bandung Negara SMA sebagai hakim ketua, Yunus Sunai SMA dan Ananda Rahayu Hidayah SMA masing-masing sebagai hakim anggota. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli oleh hakim ketua dengan didampingi oleh para hakim tersebut, dibantu oleh Karina Sama Numaila SMA sebagai panitia Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Claudia SKPD Fiesta, Nabila Regita Kairunisa SH masing-masing sebagai jaksa penuntut dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Baik, saudara terdakwa, apakah sudah mengerti maksud dari isi putusan tersebut? Saudara memiliki hak untuk menerima, pikir-pikir atau mengajukan upaya hukum banding. Saudara lihat mana? Saya serahkan kepada tempat saya, Pak. Bagaimana? Baik. Demikian sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 136/pidana/2023/Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Wahid dinyatakan selesai. Majelis selesai. Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 136 dari pidana biasa dari 2023 dari Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa dinyatakan selesai. Majelis hakim silakan ruang sidang hadirin Nilainya berapa nih kira-kira?